kalau misalnya self diagnose itu beda lagi ke tadi. Kalau misalnya kita berlebihan ataupun kita tidak ada bantuan profesional itu akan berbahaya. Tetapi tetap saja bisa jadi deteksi dini untuk kita sendiri ya Bu ya. Tidak selalu juga masalah itu ya harus kita ke profesional sih Mbak. Kita kan juga harus punya resiliensi. Bahayanya ketika kita self diagnose kan takutnya sumbernya salah atau kita salah memahami, menimbulkan kecemasan tadi kan, kita jadi overthinking. Padahal yang saya bilang depresi itu ada syarat-syaratnya, berapa bulan gitu kan. Kalau itu tetap bertahan terus menerus misalnya gitu ya, atau itu mengganggu keberfungsian sosial, jadi dia mengalami masalah dan dia nggak bisa perform di peran-peran sosialnya. Tapi sedikit pesan dari Ibu atau refleksi untuk seluruh masyarakat nih, terutama generasi muda. Gen Z itu sangat akrab dengan HP gitu ya, ditambah lagi kerentanan kesehatan mentalnya itu karena memiliki orang tua yang kita khawatirkan ketika self diagnose, yaitu upaya seseorang untuk mendiagnosa atau mengevaluasi dirinya sendiri karena dia sebenarnya mencari sumber-sumber di internet gitu kan. Nah, yang kita khawatirkan ketika informasi yang diambil itu sumbernya itu tidak tepat ya, pastinya itu kan ada risiko di situ. Yang pertama ya bisa jadi menambah kecemasan berlebihan, misalnya anxiety. Sekarang anxiety kan wajar aja kan, orang tuh cemas, kalau nggak cemas malah bahaya kan. Itu positif loh ya. Kecemasan itu misalnya kita mau ujian nggak punya buku kita cemas, itu wajar. Kalau nggak cemas malah nggak wajar kan. Nah, jadi stres itu juga sebenarnya stres dalam level tertentu itu kan membuat kita jadi melakukan sesuatu. Ketimbang kita nggak melakukan sesuatu kan malah bahaya, udah mati rasa gitu ya. Dan berarti udah nggak ada dorongan untuk berubah dengan yang untuk mengambil keputusan, untuk melakukan hal yang emang perlu dilakukan. Nah, jadi maksud saya itu ya, jadi bisa kita itu mengambil informasi yang salah sehingga kita itu berlebihan gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mungkin untuk membedakannya gampang ya. Kalau self awareness itu kita itu harus punya mungkin pengetahuan dasar ya terkait gangguan-gangguan dari kesehatan mental atau kondisi mental lainnya, supaya kita aware atau kita kayak tahu aja gitu ya. Kalau misalnya self diagnose itu beda lagi ke tadi. Kalau misalnya kita berlebihan ataupun kita tidak ada bantuan profesional itu akan berbahaya. Tetapi tetap saja bisa jadi deteksi dini untuk kita sendiri ya Bu ya. Nah, mungkin tadi kita udah banyak sekali membahas terkait definisi, risiko. Mungkin sekarang kita akan masuk ke sesi yang paling seru nih, mungkin yang teman-teman tunggu juga, yaitu Q&A bareng teman-teman mahasiswa di sini ya Ibu. Iya. Oke, mungkin dari teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Baik Ibu, izin bertanya. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Lydia Resanti. Ya. Saya ingin bertanya Ibu, kan sekarang banyak mahasiswa yang mungkin merasa stres, terus depresi. Nah, mereka itu mungkin lebih karena self diagnose sendiri daripada pergi ke psikolog, dikarenakan alasan biayanya gitu Bu. Dan bahkan ada ungkapan lebih baik minum kopi daripada pergi ke psikolog gitu Bu. Menurut Ibu, apa yang sebenarnya yang membuat mereka itu memilih untuk menenangkan diri dia sendiri dengan cara tersebut daripada pergi untuk mencari bantuan pada psikolog tersebut Ibu? Dan apakah itu masuk dalam tren atau berbahaya? Iya, saya selain yang saya mungkin udah jelaskan tadi, saya pengen cari angle yang beda ya. Jadi negara kita ini kan masuk ke budaya timur kan secara umum ya. Secara umum kita masih masuk budaya timur, dimana kalau budaya timur itu lebih komunal, lebih kekeluargaan, masih cenderung mungkin lebih banyak budayanya itu untuk kalau menyelesaikan masalah itu ya nggak usah ke profesional, ngobrol dengan kiai, dengan teman, dengan keluarga. Ya sebenarnya juga nggak buruk-buruk banget. Maksudnya itu bisa jadi modal sosial yang positif ya. Nah tapi tadi khawatirnya kalau self diagnose yang ketika sebenarnya dia itu sudah nggak mampu untuk
memecahkan diri Iya. sendiri atau ngomong ke teman yang nggak tepat kan bisa saja gitu loh Mbak ya, kecuali kalau temannya punya awareness, maaf ya, mungkin ke pemuka agama kan mungkin juga nggak semua paham, wajar karena itu bukan kompetensinya, Bidangnya, karena iya. kan seperti saya sendiri pernah menghadapi klien yang punya gangguan mental, tetapi ketika konsultasi ya mungkin karena bisa jadi pemuka agama itu mungkin juga konteksnya nggak paham atau gimana ya, malah bilang ya udah kamu yang penting kamu misalnya banyak ngaji atau apa ya, ngaji tuh memang benar tapi kan dia punya masalah kesehatan mental kan juga harus ditangani ya. Iya, Nah betul. itu jadi maksud saya budaya timur di mana kita tuh lebih nyaman untuk cerita ke kita sendiri daripada orang asing, beda dengan mungkin kalau orang barat ya, cenderung kalau orang barat itu kan mereka lebih individual. Kalau kita kan lebih komunal, lebih kelompok gitu ya, lebih komunitasnya. Kalau orang barat itu kan mereka lebih lulu gue gitu kan, lebih individual. Bahwa ini masalah aku, bukan Iya. jadi mereka nggak terlalu banyak curhat. Kalau orang kita kan suka banget curhat. Iya, betul. Curhat ya nggak tempat di media sosial. Akhirnya kan orang jawab juga seenaknya dan itu nanti malah melukai lah. Iya, betul. Tapi kalau orang barat cenderungnya untuk dia kalau ngomong ya nggak sembarangan, nggak ke orang lain, takut malah jadi gosip gitu kan, dan mereka nggak suka untuk privacy dia tinggi, mereka punya personal space yang cukup besar gitu kan, harus privacy, jadi mereka suka konsultasi justru ke orang nggak kenal, Iya, gitu betul. loh, biar dan sekaligus yang profesional. Kalau kita bisa jadi mungkin alasan ekonomi juga ya, bisa jadi dan tadi memang ada budaya, memang ada penelitian Mbak. Ada penelitian tapi udah cukup lama ya, dari buku Pribumisasi Kesehatan Pribumisasi Pekerjaan Sosial itu yang nulis itu Lim Hau Ki dari kerja sosial dari Malaysia. Nah, dia meneliti the way of seeking help ya. The way of seeking help itu cara mencari pertolongan di masyarakat Malaysia. Nah, ternyata cara mencari pertolongan di masyarakat Malaysia itu ya memang mereka lebih cenderung ketika ditanya nih, kalau kamu punya masalah, gitu kan, kamu kemana? Satu, kiai atau pemuka agama, kedua teman, ketiga, keempat profesor. Yang awal tuh memang pemuka agama, gitu loh. Ya karena kan kita emang punya trust di situ, gitu loh Mbak. Nah itu juga mungkin tadi ya, terlepas entah itu minum kopi ya, jadi memang mungkin ada unsur budaya ini melengkapi ya, selain faktor-faktor yang lain. Nah, mungkin juga masalah ekonomi, masalah kita nggak punya literasi. Sebenarnya tadi ya, bagian dari literasi kesehatan mental itu pengetahuan mengenai apa itu kesehatan mental, tanda-tandanya, juga kita tahu kemana kita harus berkonsultasi ketika kita mengalami ya bolehlah kalau itu ringan ke teman, tapi tidak semua teman paham loh gitu loh. Bolehlah ke pemuka agama ya kalau kita memang percaya ke dia dan memang mereka punya pengetahuan, tapi kalau itu sudah berat ya kita harus ke profesional kan gitu, sebagai literasi kesehatan mental. Jadi itu yang mungkin tidak dipahami oleh Gen Z ya Mbak ya. Jadi kalau sudah parah ya jangan minum kopi itu cuma sekedar mungkin kita mungkin lupa ya, tapi akhirnya kita terlambat untuk mendapatkan penanganan yang lebih serius. Khawatirnya mungkin kecemasannya, depresinya, gangguannya udah tinggi, dan ketika itu udah serius kan pasti udah lebih susah ya untuk ditangani. Iya, mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin alasan meminum kopi itu ya boleh, tetapi bukan untuk menangani si masalah mentalnya gitu ya Bu. Apalagi kalau misalnya sudah berat, ya tetap saya harus ke profesional gitu. Jadi jangan menjadikan kopi sebagai obat dari kesehatan mental itu, tapi kayak untuk dinikmati aja gitu ya Bu. Oke, mungkin boleh. Tadi sudah dari Mbak Lydia, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan? Baik, dari saya Bu izin tanya. Jadi ini ada suatu fenomena ketika ada seseorang itu yang merasa dia memiliki literasi atau pengetahuan yang cukup tentang kesehatan mental, dan kemudian diperkuat dengan cerita pengalaman dari teman sebayanya, dan kemudian memunculkan self diagnose bagi dirinya sendiri. Kemudian bagaimana pandangan Ibu mengenai fenomena tersebut? Mungkin itu konteksnya dia curhat ya. Iya, curhat itu sebenarnya tadi modal sosial yang sebenarnya ketika teman itu bukan toksik ya, bukan teman yang emang pengen ngejatuhin, nggak apa-apa juga kan. Yang namanya manusia itu kan butuh katarsis ya Mbak. Katarsis itu maksudnya penyaluran stres kita untuk keluar.
validasi itu kan kalau itu ke tempat yang tepat, bukan media sosial, ke teman itu sebenarnya nggak apa-apa gitu loh. Apalagi mungkin teman itu mungkin bisa kasih masukan, oh kamu kesini lah, oh kamu itu mungkin bisa jadi ada tanda-tanda, ya nggak apa-apa, itu kita perlakukan sebagai informasi awal gitu kan. Kalau memang menurut kita itu masih ringan, dalam arti kita masih dengan masukan teman yang tidak toksik dan memang bisa informasi yang menurut kita menarik, bagus, dan kita masih bisa handle itu masukan-masukannya ya, ya nggak apa-apa juga gitu loh Mbak. Itu dikembalikan ke kita lagi sih, karena kan tidak selalu juga masalah itu ya harus kita ke profesional sih Mbak. Kita kan juga harus punya resiliensi. Jadi misalnya profesional pun mau ngomong segimana kalau kita nggak bisa berubah kan tetap nggak bisa jalan juga kan. Misalnya ya ada contoh orang yang punya masalah itu ya bisa jadi dia sudah berapa tahun tapi kita juga nggak bisa menjudge ya, mungkin emang masalahnya berat, mungkin mengalami kekerasan seksual, sesuatu yang traumatis jangka panjang kan. Maksudnya tidak mungkin bisa tidak serta-merta langsung bisa dia menyelesaikan atau nyaman di situ ya Mbak ya, karena itu kan pasti butuh waktu yang lama. Nah jadi maksud saya gini, poinnya yang saya ingin ungkapkan, tidak harus juga setiap masalah itu kita ke profesional, kita juga harus punya resiliensi. Makanya itu resiliensi itu apa, ketahanan diri, kita harus bisa self help. Kira-kira kalau punya masalah kita harus apa sih? Oh yang pertama kita refleksi diri, kita atau kita healing sendiri gitu kan, ya nggak apa-apa, atau kita curhat ke teman, curhat ke orang tua, ke kiai, itu positif aja ya Mbak, selama mereka juga memang orang-orang yang memang positif gitu ya menurut kita. Kalau teman yang self diagnose dalam arti memberi masukan, ya kita dengarkan aja, tetapi tadi kembali ke kita, kalau kita merasa kita sudah keberfungsian sosial kita sudah terpengaruh banget, kita jadi nggak bisa kerja, berarti kan kita butuh sumber daya yang lebih besar lagi ya. Tidak hanya diri kita dan teman kita, tapi yang betul-betul orang yang benar-benar mengerti. Dan bisa jadi juga nggak cuma butuh penanganan psikologis sosial, tetapi butuh penanganan medis. Karena kalau orang yang sudah gangguan jiwa yang menengah atau berat itu biasanya mereka membutuhkan penanganan farmakologis ya. Jadi ada obat penenang, tapi tentu harus pakai psikiater dong. Iya, Obat penenang itu pun sebenarnya cuma untuk biar dia tenang. Setelah itu perlu terapi bicara, konseling, psikoterapi gitu kan. Tapi karena saking misalnya dia betul-betul punya pikiran mau bunuh diri misalnya, itu kan ibaratnya orang yang sumpah udah nggak bisa mikir. Nah bisa jadi dia memang butuh untuk ditenangkan dulu, karena pikiran udah kusut emang nggak bisa mikir ya Mbak ya. Tahu-tahu mungkin ada pikiran yang bisa self harm misalnya. Nah di situ dia butuh obat penenang. Setelah dia tenang, dia nanti psikoterapi oleh psikiater misalnya gitu. Jadi nanti kalau ketika profesional kan penanganannya nggak cuma sekedar konseling ya, bisa lebih komprehensif bahkan ya, psikologi, sosial, dan juga secara medis gitu Mbak. Iya, mungkin gitu teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya kita bercerita ke teman atau ke orang terdekat itu adalah poin yang positif ya Bu ya. Tetapi kita harus lihat lagi gitu, apakah teman itu terpercaya dan bisa memberikan saran atau masukan yang bagus kepada kita gitu. Jadi asal mungkin jangan, ya boleh ditangkap semuanya dari teman itu, mungkin kayak temannya memberitahu apa yang dia tahu, lalu kita jangan langsung tangkap aja, kita tetap aja kita harus baca-baca sendiri dan mungkin disesuaikan lagi aja gitu. Oke, mungkin boleh dari Mbak yang lain, masih ada pertanyaan? Iya. Perkenalkan nama saya Ziva. Ini Bu, kan sekarang banyak ya influencer yang dia itu di sosmednya tuh sering bahas kesehatan mental, tapi backgroundnya dia tuh bukan psikolog. Nah, menurut Ibu itu gimana? Apa boleh langsung asal edukatif gitu? Oke, kalau boleh apa enggaknya ya nggak ada halangan juga sih Mbak ya. Maksudnya ya namanya pengetahuan itu ya kan milik semua orang ya. Saya gitu. Kalau edukasi ya, tapi kalau untuk menangani memang kita perlu sertifikasi ya. Tapi masalah apakah orang percaya dengan edukasi kita kan terserah orang juga gitu kan. Intinya kalau menurut saya, karena saya ngeliat anak saya sendiri sih, anak saya ketika SMP itu kan dia udah tahu tuh masalah depression, suicide, karena dia ngeliat konten-konten yang itu dibawa oleh Gen Z, dan kan kalau yang saya ngomong mungkin garing gitu, mungkin kurang ceria, kurang heboh apa gitu kan. Tapi kalau yang ngebawain Gen Z di reels gitu kan dia mungkin seneng ya, ngomongnya asik, nggak garing gitu. Gak apa-apa, saya sih senang-senang aja kan, itu mencerdaskan juga, dan Gen Z kan juga jadi belajar. Dan mungkin
mungkin cocok juga kalau yang ngebawain Gen Z ya. Tinggal bagaimana kita mungkin mengarahkan kalau kita memang berada di di lingkungan itu gitu ya. Nah, menurut saya kalau itu konten nggak apa-apa sih Mbak, karena ya yang namanya orang pengen berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, semakin banyak berbuat baik kan semakin bagus gitu aja. Nah, tapi apakah orang itu percaya kan? Nah, itu tadi yang penting kita sebagai audiens ini kita juga punya filter kan. Nah, mungkin kita juga memberikan edukasi yang sama bahwa orang menyebarkan itu boleh, tapi apakah orang itu jadi percaya ya kita yang harus bijaksana juga ya. Jadi kita bijak bermedia sosial itu kan seperti itu. Tapi kalau melarang ya itu juga nggak, menurut saya nggak pas juga kan. Iya. Tuh, jadi memang mungkin konten dari influencer itu tidak apa-apa ya Bu ya, karena sih kalau menurut saya iya semua orang tuh memang saat ini tuh bebas ya bermedia sosial, mau posting apapun bebas ya Bu ya gitu. Dan kadang emang itu senang sih Mbak kalau ngomongin kesehatan mental, karena itu kan emang menyangkut diri kita sendiri. Iya betul. Kadang saya ngomong kayak gini juga sebenarnya untuk saya sendiri, belum tentu saya juga bisa benar-benar apakah saya itu sehat, itu kan belum tentu juga ya. Tapi dengan saya mengajar itu akhirnya jadi refleksi, oh ya kalau saya ngajar harusnya saya cukup bisa menerapkan misalnya gitu. Jadi sebenarnya positif aja ya orang yang ingin berbagi konten kesehatan mental itu. Iya begitu, mungkin jadi memang harus memfilter lagi dari kita sebagai audiensnya atau penontonnya gitu ya. Mungkin ada lagi pertanyaannya? Tadi yang perkenalkan Ibu, nama saya Nadia Fitri. Ya. Saya izin bertanya, kan tadi Ibu menyampaikan bahwasanya memang banyak sih konten-konten mengenai kesehatan mental dan lain sebagainya. Nah, apakah Ibu dengan adanya konten tersebut tuh jadi masyarakat remaja-remaja itu malah semakin berlarut-larut dalam permasalahannya. Jadi bukannya mereka menyembuhkan, tapi oh iya ya saya tuh ini, tapi kayak malah mereka itu semakin relate dengan apa yang disampaikan di konten tersebut. Bukannya mereka mengubah diri, tapi oh iya saya seperti ini, ya udahlah gitu. Jadi kayak bukannya mengubah diri tapi berlarut-larut, oh iya saya tuh seperti ini, jadi terus bukan mengupdate dia oh iya saya tuh gini gitu. Itu bagaimana? Kalau menurut saya memang biasanya kan kalau di konten kesehatan mental kan ada nasihatnya atau ada informasi kemana bisa berkonsultasi ketika misalnya Anda mau mengalami gejala ini, kalau misalnya itu terus memburuk atau terus bertahan, silahkan berkonsultasi, kan biasanya kayak gitu ya. Jadi itu nggak boleh juga kita normalisasi gitu ya. Nah memang mahasiswa saya itu pernah ngomong gini ya, yang itu menarik juga, dia bilang, oh ini sekarang orang kok sharing kesehatan mental itu udah kayak ngerasa normal banget, bahkan orang yang mengalami bipolar, ini kita nggak stigma ya, ini kita ngomongin secara akademik. Kalau saya real, kalau mahasiswa saya itu komennya gitu, sekarang orang kok ngomong testimoni dia mengalami bipolar kok kayaknya bangga. Ini jujur ya mahasiswa yang ngomong gitu, bukannya saya pengen menstigma ya. Jadi terdiam. Kira-kira fenomena apa ya ini ya? Ya bisa jadi sekarang orang sudah semakin aware, juga mungkin tabu yang zaman dulu mungkin kita dianggap tabu, sekarang kan orang sudah semakin terbuka. Ya kita melihat itu positif aja sih, kalau saya nggak mau negatif. Ya mungkin dia niatnya pengen berbagi, pengen agar orang tidak seperti itu. Nah kemudian tadi menurut saya di satu sisi ketika ada remaja atau Gen Z yang share-share itu, ya kalau masukan saya sih sebaiknya memang nggak cuma nge-share, misalnya kasih informasi juga kemana bisa, agar nggak sekedar dalam arti menormalisasi ya. Takutnya malah akhirnya jatuhnya menormalisasi benar gitu loh, seperti kata mahasiswa saya. Tetapi normalisasi bahwa itu reaksi yang normal kalau kita punya masalah, tetapi jangan dianggap normal dalam arti ya udah nggak ada penanganan, nggak gitu kan. Normal sebagai reaksi yang itu kalau kita dapat masalah, kita sedih itu kan, kata depresi ya semua orang bisa seperti itu, maksudnya normal begitu ya Mbak. Tetapi tetap harus ditangani, diselesaikan masalahnya, jangan sampai tambah bulat, ruwet, complicated ya. Jadi menurut saya sebaiknya konten-konten itu ada tidak hanya dalam tanda petik menormalisasi, tetapi bagaimana cara menanganinya atau kemana bisa berkonsultasi, itu lebih bagus lagi. Jadi tidak membuat orang menjadi nyaman gitu ya. Mungkin gitu kali ya Mbak. Berarti di bawahnya dimasukkan pesan-pesan sebaiknya gitu. Jadi kalau Mbaknya pernah baca kayak konten-konten mengenai suicide prevention ya, pernah lihat ya? Itu kan selalu tulisannya
konten ini tidak untuk tidak untuk menormalisasi, atau konten ini tidak membuat agar Anda itu ya mengambil bunuh diri itu sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah. Soalnya gitu, takutnya kan orang itu jadi salah gitu loh. Tetapi agar berkonsultasi. Sekarang itu sampai orang disclaimer, Mbak, kalau yang konten-konten resmi loh ya. Karena takutnya nanti ketika orang baca malah salah tangkap kan, ya wajar kan ya. Cuma sebaiknya ada disclaimer di situ gitu ya. Kemudian ada informasi mengatasinya, ada kemana dia bisa merujuk kalau ada dia ingin penanganan lebih lanjut. Gitu ya. Ya. Iya, mungkin tadi sering sekali ya dialami oleh anak muda sekarang gitu ya. Mungkin hal tersebut itu bukan untuk dinormalisasi, tetapi reaksi kitanya gitu yang kayak normal gitu. Kalau orang memiliki kondisi seperti itu ya sudah gitu. Tapi bukan berarti kita yang kayak gitu udah biasa. Jadi kita depresi, kita bunuh diri semacam itu. Mungkin dari teman-teman di sini pertanyaannya sudah cukup. Nah, mungkin kita akan tanya ke teman-teman yang ada di belakang layar. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya. Oke, boleh silakan. Oke, Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan saya Iman Laia yang saat ini sedang menjadi mahasiswa S1 Sosiologi di Universitas Negeri Surabaya. Dan pada kesempatan ini saya senang bisa bertemu dengan Ibu yang itu mungkin relate dengan jurusan saya tentang kesejahteraan sosial atau pekerja sosial, dan juga di bidang kesehatan mental gitu ya Ibu. Nah, berdasarkan yang disampaikan tadi dan cerita yang sangat menarik, yang mungkin kita sudah memiliki pandangan gitu ya terhadap kesehatan mental gitu. Yang saat ini mungkin banyak mahasiswa, terlebih mereka yang sedang mengerjakan skripsi ataupun mahasiswa awal ini dalam menghadapi tugas itu sangat terpancing gitu ya, kesehatan mental itu mereka benar-benar terbantu gitu Ibu. Nah, tadi Ibu berdasarkan pertanyaan dari rekan-rekan di depan menyampaikan bahwa ternyata mereka yang tidak memiliki background pendidikan psikologis kesehatan itu mereka juga mampu untuk menyampaikan edukatif, dalam arti seperti yang saya ketahui bahwa mereka ini hanya memberikan atau menegaskan ulang dari yang ahli-ahli gitu. Misalnya ada dokter yang itu sering memberikan edukasi melalui kontennya. Nah, mereka yang tidak memiliki background kesehatan atau psikologis tadi, itu mereka hanya menegaskan kembali. Sehingga kita sebagai aktor-aktor penikmat media sosial itu semakin terbawa arus, karena kita tahu bahwa ternyata dokter ini kan menyampaikan begini, dan ketika yang satunya menegaskan, sehingga itu semakin meyakinkan kita. Nah, berbicara tentang itu bahwa kalau mahasiswa itu masih mampu untuk membedakan gitu ya, apa hal yang positif dan negatifnya. Tapi ketika kita berbicara tentang pelajar yang mungkin kelas 3 SMA, yang waktu itu juga saya mengalami bahwa tentang kesehatan mental itu saya tidak mengerti. Tapi saya terbawa arus oleh konten-konten yang meyakinkan dari media sosial. Oleh karena itu Ibu, menurut Ibu atau dalam perspektif Ibu, apakah selalu gitu ya seorang pelajar itu bisa mengikuti alurnya dari konten-konten itu yang itu sangat meyakinkan, atau mungkin juga mereka harus membedakan atau mempertimbangkan bagaimana solusi yang sebenarnya ketika mungkin kesehatan mental mereka itu sudah dibatas atau mungkin nggak bisa dicapai lagi ya, tidak dibatasi lagi. Mungkin dari saya itu Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak pertanyaannya ya. Jadi tahan dulu. Untuk pelajar ya, memang kalau pelajar kalau mahasiswa kan udah lebih banyak diskusi gitu kali ya di kampus-kampus. Nah, kalau pelajar secara umum ini ya pastinya mereka juga penting untuk diedukasi mengenai bijak bermedia sosial kan, bahwa tidak semua di media sosial itu tadi realitas yang bagus atau sumber yang kredibel. Jadi mungkin kembali lagi ke sana, dan bagaimana peran dari guru ya atau peran dari lembaga pendidikan itu memberi edukasi kesehatan mental yang lebih serius ya kan. Ya tadi kembali ke media sosial itu kan cuma singkat-singkat aja, nggak mungkin juga kita benar-benar ikutin, dan namanya informasi sepotong-sepotong itu kan tidak memuaskan dan bisa misleading. Bukan berarti juga yang jadi konten kreatornya salah ya, karena sifat dari media sosial yang juga terbatas gitu. Jadi maksud saya dikembalikan ke pendidikan
literasi bagaimana bermedia yang sehat ya, bijak bermedia itu kan ada ya Mbak literasi Iya, ya. ada, betul. Bahwa media sosial itu tidak bisa menjadi sumber yang sangat bukan sumber yang kredibel. Butuh kita untuk mencocokkan dari berbagai macam sumber informasi. Sebenarnya kan nggak cuma kesehatan mental ya, kita belajar agama pun gitu kan. Ada yang bilang misalnya, atau kita pernah baca, ternyata misalnya menjadi punya perilaku ekstrim itu gara-gara bermedia sosial, kan ada tuh. Ada. Dan media sosial kan sangat algoritma kan, basis bekerjanya. Jadi karena saya pernah membuka 1-2 kali tentang konten-konten yang kurang moderat, tidak moderat dari pembelajaran agama sangat ekstrim misalnya ya, akhirnya masuk itu terus gitu kan. Jadi itu pasti, maksud saya yang namanya literasi bermedia itu juga mungkin itu juga penting toh Mbak untuk diajarkan, sehingga ketika dia punya itu mensikapi konten media sosial ya seperti tadi. Jadi menurut saya itu mungkin tugas juga, bukan hanya tugas dari remaja itu ya Mbak ya, tetapi tugas dari guru ataupun praktisi pendidikan sekolah itu untuk memberikan literasi kesehatan mental maupun literasi bermedia sosial. Media sosial yang bijak tuh seperti apa, tidak langsung menelan mentah-mentah kan. Ya. Jadi ada saring sebelum sharing, apalagi kadang-kadang nggak cuma dibaca, di-share lagi kan kayak gitu. Nah, ya kalau pelajar mereka punya kecenderungan untuk impulsif itu karena memang juga mereka punya potensi itu yang namanya remaja itu kan lagi hormon transisi untuk menuju dewasa ya. Iya, betul. Ingat ya ketika remaja itu perasaan gelisah, aku sekarang masih gelisah. Ingat, masih. Ya kan? Ketika SMP, SMA itu kan perasaan gelisah. Iya, masa Itu transisi. memang hormon, bukan salah teman-teman gitu loh. Jadi masa transisi itu ketika organ seksual sekunder itu berkembang, teman-teman mau puber, itu kan ada muncul perasaan gelisah dari hormon itu loh. Jadi di hormonnya itu memunculkan perasaan gelisah, sehingga remaja itu ya dia cenderung impulsif, cepat percaya, menerima sesuatu itu gegabah. Jadi maksudnya dikembalikan ke karakteristiknya remaja yang seperti itu, kan sebaiknya berarti sekolah misalnya menyediakan informasi yang lebih serius lagi, kesehatan mental, ya, bijak bermedia sosial, sehingga karena itu kan memang nggak cuma tanggung jawab dari Gen Z, dari remaja ya Mbak ya, semua juga harus bertanggung jawab sehingga tidak terjadi tadi remaja ya dia asik aja dengan media sosial tanpa punya kesadaran yang lebih baik. Gimana Iya. kalau kayak gitu? Mungkin iya, apalagi untuk pelajar ya, yang memang mungkin yang masih tadi sudah disebutkan juga di masa remaja, banyak hal-hal yang impulsif bisa dilakukan. Tentu saja dari pendampingnya seperti guru atau orang tua itu perlu Mengarahkan. iya mengarahkan, dan tadi yang Ibu sebutkan literasi bermedia sosial, literasi kesehatan mental itu penting apalagi untuk pelajar atau remaja, begitu ya teman-teman. Mungkin ada lagi pertanyaan? Oke, boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Fatima. Pertanyaannya, kalau dari pengalaman Ibu sendiri, biasanya kasus apa sih yang sering muncul gara-gara orang salah self-diagnosis? Kalau spesifik self diagnose tuh nggak ada ya Mbak, kan karena yang namanya masalah tuh kita juga nggak bisa nyari-nyari ya. Ibaratnya orang mau konsultasi ya konsultasi aja. Nah, penting untuk diinformasikan, saya lebih banyaknya menangani kekerasan seksual konteksnya, tapi kekerasan seksual juga terkait dengan kesehatan mental ya. Iya, betul. Kemudian di luar itu saya juga aktif di lembaga disabilitas. Iya. Disabilitas kan salah satu disabilitas itu yang psikososial atau ODGJ ya. Kemudian saya dosen kesehatan mental. Jadi tapi untuk ngomongin self diagnose dalam arti apakah ada klien itu emang belum pernah sih Mbak. Tapi lebih kepada materi-materi ketika saya mengajar ya, ini refleksi saya gitu ya. Dan pengalaman mungkin bisa dikorelasikan dengan ketika mendampingi secara umum klien-klien. Tapi kalau tadi secara literatur ya, tadi bahayanya ketika kita self diagnose kan takutnya sumbernya salah atau kita salah memahami, menimbulkan kecemasan tadi kan, kita jadi overthinking, padahal sebenarnya itu wajar aja, nggak terus yang disebutkan depresi tanda-tanda gitu kita merasa depresi, karena kan mungkin informasinya terbatas karena media sosial. Padahal yang saya bilang depresi itu ada syarat-syaratnya, berapa bulan gitu kan, kalau itu tetap bertahan terus menerus misalnya gitu ya, atau itu mengganggu keberfungsian sosial. Jadi
dia mengalami masalah dan dia nggak bisa perform di peran-peran sosialnya. Tapi kalau dia masih bisa perform ya wajar, siapa sih yang nggak cemas kalau betul. misalnya maaf habis kehilangan orang dia cintai, meninggal dan seterusnya, dia jadi harus beradaptasi, dia sedih, nangis, kan belum tentu dibilang depresi. Oh itu dia depresi loh, ibunya habis meninggal, ya wajar kalau dia nggak kayak gitu, mah dia nggak normal gitu kan. Iya. Paham ya? Jadi kayak gitu Mbak. Jadi maksud saya kalau dari literatur dan dari pengalaman-pengalaman tadi khawatirnya ada kecemasan yang berlebihan kan, ketakutan yang berlebihan. Yang kedua juga bisa jadi kita akhirnya merasa nyaman tadi ya, oh ya sudah ini ada self diagnose ini berarti aku nggak apa-apa kok. Ya sudah yang penting nanti kok cara penanganannya aku baca-baca lagi, padahal bisa jadi sebenarnya dia membutuhkan juga konsultasi dengan profesional. Jadi bisa ekstrim, bisa mungkin terlalu berlebihan atau terlalu meremehkan gitu kalau menurut saya sih ya. Iya, mungkin kalau secara langsungnya belum ada ya Bu kelayanan seperti itu Nggak yang ada, self-diagnosis. self-diagnosis, Oke. Iya teman-teman, apakah masih ada pertanyaan mungkin? Tidak ada, sudah dicukupkan mungkin ya. Luar biasa sekali ya pembahasannya untuk hari ini teman-teman. Banyak sekali hal baru yang saya dan teman-teman sini pelajari ya Ibu. Iya, mungkin sebelum kita tutup nih ya, karena pertanyaannya sudah tidak ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, mungkin saya ingin meminta sedikit pesan dari Ibu atau refleksi untuk seluruh masyarakat nih, terutama generasi muda yang setiap hari menggunakan gadget, bermedia sosial, terpapar konten kesehatan mental. Nah, mungkin ada pesan dan refleksi dari Ibu. Ya, mungkin untuk Gen Z ya, kan Iya, Gen Z Pak. itu memang punya kerentanan, sekali lagi ya, punya kerentanan untuk mengalami gangguan mental tanpa bermaksud kita underestimate ya atau meremehkan Gen Z. Tapi tadi karena memang semua serba digital dan Gen Z itu sangat akrab dengan HP, ya. gitu ya, ditambah lagi kerentanan kesehatan mentalnya itu karena memiliki orang tua yang mungkin seperti saya dan yang lain itu kan pengen menjadi memberikan menjadi perfect parents. Iya. Maksudnya tuh karena nggak mau dulu anaknya pernah susah, pengen anaknya tuh enak gitu. Tapi secara tidak sadar mungkin melahirkan saya menjadi orang-orang seperti kami ini bisa jadi akan menjadi strawberry parents, tahu kan? Strawberry. Jadi karena pengen yang terbaik gitu loh, maksudnya tuh sebenarnya bagus ya, pengen yang terbaik, sekolah internasional, HP paling canggih, harus diantar, tapi itu kan bisa jadi malah membuat generasi strawberry, di luarnya bagus, di dalamnya katanya melempem atau iya, lemah gitu. Jadi bahkan banyak misalnya netizen, tapi ini awam ya, tapi kadang-kadang menarik ya, kadang-kadang saya suka juga kalau lihat konten-konten kesehatan mental, terus komen-komen netizen, mendingan tahun 90-an, kita kan parentingnya VOC parenting. Sering lihat saya. VOC parenting, jadi kan sampai kami mah kalau dipukul tuh biasa ya, kita nggak mau normalisasi kekerasan ya itu kan yang bagus dipukul, yang masuk ke rumah sakit jiwa kan juga mungkin kita nggak tahu kan, nggak bisa juga kayak gitu. Tapi yang bagusnya atau yang bagus yang kita harus ambil bahwa tidak harus menjadi memberikan yang terbaik dalam arti membuat malah semakin rentan ya, bahwa yang mereka juga harus belajar gagal gitu kan, tidak harus dengan memanjakan. Dan itu sih jadi kalau dalam memang kutipan dari luar negeri sih Mbak, jadi ada istilah di bahasa Indonesia kan aja ya, jadi hard times ya atau tough times itu akan menciptakan orang yang resilient gitu ya. Kemudian orang resilience akan tetapi dia bisa jadi dia justru akan menciptakan anak yang lembek gitu, karena dia nggak mau seperti itu. Nah, jadi harus dikembalikan lagi, bisa jadi orang yang tadi hard time itu dia menciptakan good time gitu ya, tahu nggak? Karena dia kayak saya misalnya atau generasi kami yang susah banget ini, jadi pengen baik, akhirnya menciptakan hal-hal yang baik untuk anaknya, good time gitu kan. Tapi good time itu menciptakan generasi yang justru lembek gitu lah. Jadi harus diingat. Jadi justru hard time atau tough time itu seringkali menciptakan orang yang lebih baik. Nah itu yang harus kita refleksikan ya untuk Gen Z dan juga para orang tua, biar nggak ngulang-ngulang ya Mbak. Kata-kata kesimpulannya biar nggak usah yang sebelumnya, bahwa kita punya kerentanan, orang tua juga harus ingat itu, bagaimana
di satu sisi mengetahui kerentanan itu, tetapi juga harus menciptakan resiliensi juga, tidak memanjakan. Jadi kan kita imbang nih antara menormalisasi kerentanan mereka, sama kita juga menciptakan proses dia belajar bahwa yang namanya stres juga ya itu pengalaman hidup. Yang penting dia punya bekal gimana mengelola gitu kan. Stres itu jangan terlalu memprotek dalam arti terus takut dikit-dikit mereka stres. Yang stres itu kan biasa, yang penting manajemennya. Iya, betul. Yang penting kita mengajarkan caranya. Mungkin itu aja untuk statement akhir. Yes, mungkin itu ya statement akhir dari Ibu Handayani. Mungkin benar-benar tadi adalah waktu yang kita habiskan, banyak sekali insight yang amat sangat berharga dari Ibu Handayani yang kami pelajari. Mungkin untuk seluruh growth seekers yang sudah menyimak, semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi pengingat bahwa peduli terhadap kondisi mental itu sebenarnya penting sekali ya teman-teman, tetapi harus dilakukan dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab gitu. Kadang mungkin yang kita butuh bukan diagnose atau self-diagnose itu, tetapi waktu istirahat, Ibu refleksi atau bicara dengan orang-orang yang kita percaya gitu. Oke, mungkin teman-teman karena pembahasan kali ini sudah selesai juga. Saya Hasna sebagai host pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Oke, jangan lupa like, Comment, dan share, subscribe, apalagi. Iya. Udah. Oke. Ya, terima kasih banyak Ibu.